Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wisnu Juli Wiono selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Hasian, NPM 211302457, selaku moderator dari kelompok 4 yang pada kali ini akan membahas mengenai morfologi dan keragaman pada batang. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Nanda Hasian, kemudian Revika Rahma Esa, dan yang terakhir Raras Nur Febriana. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai batang. Batang atau kaulis merupakan organ tubuh tumbuhan yang umumnya berbentuk bulat, terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku, mengadakan percabangan, serta umumnya tidak berwarna hijau, kecuali pada tumbuhan yang umurnya itu pendek. Seperti contohnya rumput dan juga waktu batang itu masih muda. Kemudian adapun tugas batang yaitu yang pertama mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah seperti daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, di mana ini merupakan tugas dari jaringan pengangkut pada batang. Kemudian batang berdasarkan jenisnya itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu batang basah atau herbaceous. Contohnya di sini yaitu pada batang bayam. Jadi karakteristik dari batang basah ini batangnya lunak dan juga berair. Kemudian yang kedua ada batang berkayu ya atau lignosus, di mana contohnya yaitu pada tanaman mangga. Karakteristik dari batang ini seperti kayu pada umumnya, keras dan juga kuat. Kemudian yang ketiga ada batang rumput atau kalmus, di mana contoh dari batang ini yaitu batang padi. Karakteristiknya tidak keras dan memiliki ruas-ruas yang nyata. Kemudian yang terakhir ada batang mendong atau kalamus, contohnya itu pada tanaman mendong. Nah, karakteristik dari contoh batang ini itu dia mirip seperti batang rumput, tetapi memiliki ruas-ruas yang lebih panjang. Kemudian ada bentuk-bentuk batang. Nah, berdasarkan bentuknya, batang ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk bulat atau teres. Contohnya yaitu pada tanaman bambu. Jadi bisa dilihat pada gambar batang bambu ini berbentuk bulat. Kemudian yang kedua itu ada bentuk bersegi atau angularis, di mana bentuk bersegi ini dibagi-bagi menjadi 2. Yang pertama ada triangularis atau bentuk segitiga, contohnya yaitu pada rumput teki. Kemudian yang kedua ada quadrangularis atau segi 4, contohnya pada batang markisa. Kemudian bentuk yang ketiga ada bentuk pipih, di mana pada bentuk pipih ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada filocladia, di mana bisa kita lihat pada gambar dia itu bentuknya sangat pipih, kemudian memiliki pertumbuhan yang sangat yang terbatas gitu. Contohnya pada tanaman jakang. Kemudian yang kedua itu ada cladodia, di mana cladodia ini batangnya tuh masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Dapat dilihat seperti pada gambar, contohnya yaitu tanaman kaktus. Selanjutnya yaitu jenis batang berdasarkan sifat permukaannya. Untuk mengetahui sifat permukaan batang itu bisa dilihat dan juga bisa diraba untuk memastikannya. Ada beberapa jenis batang berdasarkan sifat permukaannya. Yang pertama yaitu sifat permukaan licin, di mana batang yang memiliki sifat permukaan licin itu terdapat pada tumbuhan jagung. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa batang jagung itu memiliki sifat permukaan yang licin. Yang kedua yaitu berusuk. Tumbuhan yang memiliki sifat permukaan berusuk itu contohnya yaitu tumbuhan iler, di mana jika pada permukaannya itu terdapat rigi-rigi yang membujur. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di tumbuhan iler itu memiliki rigi-rigi yang membujur. Selanjutnya yaitu adalah beralur, di mana contoh dari tumbuhan yang memiliki sifat permukaan beralur itu pada kaktus apel Peru. Jadi pada arah membujur batang itu terdapat alur-alur yang jelas. Selanjutnya yaitu adalah bersayap. Tumbuhan yang memiliki sifat permukaan yang bersayap itu pada umbi itu bisa dilihat bahwa biasanya pada batang yang bersegi itu, tetapi pada sudut-sudutnya itu terdapat pelebaran yang tipis.
bisa dilihat di contoh gambar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada sifat permukaan batang yang berambut. Ini sering kita temui juga untuk tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat permukaan batang yang berambut, tapi di sini kita mengambil contoh yaitu pada tanaman tembakau. Jadi pada permukaannya itu terdapat rambut-rambut halus seperti itu. Untuk jenis selanjutnya yaitu berduri. Jadi sifat permukaan batang yang memiliki duri itu juga kita dapat lihat banyak sekali di sini kita. Di sini kita mengambil contoh mawar. Jadi pada permukaan batangnya itu memiliki duri-duri. Arah tumbuh batang, dimana banyak sekali arah tumbuh batang. Yang pertama yaitu tegak lurus. Nah, tegak lurus ini jika arah tumbuh batangnya lurus ke atas, dimana di sini kami mengambil contoh tumbuhan pepaya. Selanjutnya yaitu menggantung. Arah tumbuh menggantung ini dia biasanya terdapat pada tumbuhan yang hidup di lereng-lereng tepi jurang. Di sini kami mengambil contoh pada batang anggrek. Selanjutnya yaitu arah tumbuh batang berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah dan hanya ujung-ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, di mana di sini kami mengambil contoh pada batang semangka. Bisa dilihat bahwa batangnya itu berbaring di atas permukaan tanah. Selanjutnya yaitu menjalar atau merayap. Nah, arah tumbuh menjalar atau merayap ini dia batangnya berbaring dan pada buku-buku batang itu keluar akar. Ini kami mengambil contoh yaitu pada umbi jalar, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu sorong ke atas atau condong ya. Di sini kami mengambil contoh pada batang kacang tanah. Pada batang kacang tanah, di mana pangkal batang itu seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya itu membengkok ke atas. Selanjutnya yaitu arah tumbuh batang mengangguk. Di sini kami mengambil contoh pada batang bunga matahari, di mana jika batang itu tumbuh tegak lurus ke atas dan ujungnya membengkok kembali ke bawah, seperti dapat dilihat seperti pada contoh gambar. Selanjutnya yaitu memanjat. Di sini kami mengambil contoh pada batang daun sirih, batang sirih ya, dimana jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan alat khusus, jadi kayak dia menjadikan suatu media untuk batang itu memanjat ke atas. Selanjutnya yaitu adalah arah tumbuh batang membelit, di mana jika batang itu menggunakan penunjang sebagai alat pemanjat, jadi batang ada yang jadi batangnya itu menggunakan alat penunjang dia untuk membelit si media penunjangnya. Itu kami mengambil contoh pada batang tumbuhan kembang telang ya. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe percabangan. Tipe percabangan ada bermacam-macam yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tipe monopodial. Tipe percabangan monopodial ini ditandai dengan jelasnya penampakan batang pokok, yakni dari ukuran diameter dan panjang batang. Contohnya yaitu pada cemara laut. Dapat dilihat dari gambar, terlihat jelas bahwa batang pokok memiliki ukuran diameter dan panjang batang yang lebih besar daripada cabang-cabangnya. Tipe percabangan yang kedua yaitu tipe percabangan simpodial,
Tipe percabangan sifodial ini sukar ditandai batang pokok yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh batang pokok menghentikan pertumbuhannya, sehingga pertumbuhan cabang lebih dominan. Dengan kata lain, pertumbuhan batang pokok kalah cepat dibandingkan dengan pertumbuhan cabang, sehingga batang pokok hanya terlihat di bagian bawah saja, karena pada bagian atas tumbuhan sudah merupakan cabang. Contohnya yaitu pada tanaman sawo manila. Tipe percabangan yang ketiga yaitu dikoton atau disebut juga sebagai percabangan menggarpu. Ditandai dengan adanya dua cabang yang sama besar dalam batang pokok. Contohnya yaitu paku andam. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada bagian batang pokok memiliki dua cabang yang sama besar. Selanjutnya yaitu sifat percabangan. Sifat percabangan yang pertama yaitu geragi atau stolon. Cabang kecil yang tumbuh merayap baik di atas maupun di dalam tanah. Pada setiap buku-bukunya dapat tumbuh tunas dan akar yang kemudian menjadi individu baru jika dipisahkan dari induknya. Sifat cabang ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama merayap di atas tanah, contohnya seperti pegagas. Yang kedua, merayap di dalam tanah, contohnya seperti rumput teki. Sifat percabangan selanjutnya yaitu wiwilan atau Virga singularis. Cabang-cabang yang disebut wiwilan adalah berupa tunas yang tumbuh cepat dan memiliki ruas-ruas yang panjang. Contohnya yaitu pada tanaman kopi, terlihat seperti pada gambar di samping. Kemudian sifat percabangan selanjutnya yaitu sirung panjang atau virga. Percabangan yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang dan tidak menghasilkan bunga, atau biasa disebut sebagai cabang steril atau mandul. Sifat percabangan selanjutnya yaitu sirung pendek. Percabangan kecil dengan ruas-ruas yang pendek selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Cabang ini biasa disebut sebagai cabang fertil atau subur. Selanjutnya yaitu arah tumbuh cabang. Yang pertama, tegak. Cabang dan pokok batang memiliki sudut yang amat kecil. Ketika masih muda, cabang batang terlihat serong, kemudian hampir sejajar dengan batang pokok. Contohnya yaitu pada tanaman Moringa oleifera, terlihat pada gambar di samping. Kemudian selanjutnya yaitu condong ke atas. Tipe cabang ini memiliki sudut sekitar 45 derajat. Contohnya yaitu pada tumbuhan cemara laut, terlihat jelas pada gambar. Cabang pada tanaman cemara laut ini membentuk sudut sekitar 45 derajat. Kemudian selanjutnya yaitu mendatar. Suatu cabang dikatakan mendatar jika sudut yang dibentuk antara batang pokok dengan cabang sekitar 95 derajat. Contohnya yaitu pada tanaman randu. Terlihat pada gambar, cabang-cabang pada tanaman randu ini antara batang pokok dengan cabang membentuk sekitar 90 derajat. Kemudian arah tumbuh cabang selanjutnya yaitu terkulai. Tipe cabang ini memiliki pangkal yang tumbuh secara mendatar tetapi ujungnya melengkung ke bawah. Contohnya yaitu pada tumbuhan kopi robusta. Terlihat pada gambar bahwa ujung cabang pada tanaman kopi robusta ini melengkung ke arah bawah. Kemudian selanjutnya arah tumbuh cabang selanjutnya yaitu menggantung. Tumbuhan dengan tipe cabang menggantung dapat dilihat dari arah tumbuhnya cabang langsung ke bawah. Contohnya yaitu pada tumbuhan blodokan. Dapat terlihat pada gambar bahwa cabang pada tanaman blodokan ini arah tumbuh cabangnya langsung ke bawah. Sekian presentasi dari kelompok 4A. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.